التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Mas, kamu ngerasa akhir-akhir ini ada yang aneh gak sih? Aku tuh cuma takut ada yang mau gangguin sampai ke rumah tangga kita, Mas. Lihat Farah, kelakuannya sekarang kayak aneh, ketakutan. Apa sih? Mas Wahab? Apa aku bilang? Jangan ke belakang, nurut. Aku ini suami kamu, imam kamu. Takut, Bi. Bagaimana kalau misalnya pernikahan Farah sudah menjadi nerakanya buat dia, Bi? Nikmati surgamu. Tahu kayaknya apa buat istri yang baik lawan suami? Kamu sama neraka bukan? Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di dalam surgamu dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Anak pesantren, bahkan sebagai yang ngurusin pesantren. Jadi kayak bayiku lahir di pesantren gitu, terus lahir dan tumbuh besar sama orang tua yang mungkin latar belakangnya juga sangat besar agamanya. Jadi kayak alhamdulillah sama semua latar belakang itu tidak ada yang kita sesali sama apa yang diajarkan sama Al-Quran, tapi kita hanya terima kasih. Itu sih yang mau aku sampaikan. Dan tapi kalau urusan pilkada itu urusan pilkada itu sebenarnya karena yang tadi aku bilang ketika mau menulis tuh, waktu lagi menuliskan ini, itu momen-momen dimana setiap kita keluar rumah kita lihat baliho, ya kan, mulai kayak kalau kita nanya ke orang aja, iya kalau di sana ada pas balihonya Isyana Bagus Oka belok kiri gitu kan, ya kan, nah, jadi kayak ketika itu lihat baliho, terus habis itu aku berpikir kenapa sih mereka ini ambisinya tuh, ketika kita menerjemahkan karakter laki-laki yang berambisi, terus baliho-baliho itu mengingatkan aku sama ambisi besarnya itu gitu. Jadi kayak tanpa bermaksud menuduh atau bermaksud untuk menyinggung gitu, tidak ada maksud kami sama sekali, tapi kami hanya menerjemahkan kira-kira karakter Wahab tuh adalah laki-laki yang seperti apa. Jadi kayaknya tidak ada salahnya juga kali ini kita membawa politik di film horor. Jadi kayak tidak ada salahnya kita membawa yel-yel di film horor, yel-yel kampanye, terus balik kampanye, kayaknya itu sesuatu yang cukup menarik. Siap, terima kasih teman-teman Mbak Lele, thank you Mbak Lele. Kita ke Bang Ece sebagai sutradara beralihnya, karena kita sudah selesai menontonnya ini sama-sama dan dapat experience. Jujurnya aku habis nonton, saya teriak-teriak mulu tadi di sebelah Bang Ogi. Kalau saya pusing Bang Ece, kayak sebegitu bisa menegangkannya. Bang Ece treatment kepada penontonnya. Dan sebenarnya boleh dikatakan lagi ke teman-teman media Bang Ica, secara gamblang apa yang sebenarnya Bang Ica pengen sampaikan dari Wanita Liraka ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadir di sini dan semoga semua tadi enjoy ya. Dia anaknya baik kok, tenang aja. Buktinya dia mau disuruh untuk menjadi apa yang saya coba pengen jadikan di film ini, untuk bermain dengan ambisinya. Nah itu yang sebenarnya saya pengen coba korek di film ini, ketika ambisi nggak ada yang berpikir ke situ. Jadi tetap saya bermain untuk kita mainin ambisi yuk, ambisi pribadi. Kira-kira kalau tanpa pengetahuan, jadi saya coba main di sini. Berarti ada ambisi dan nafsu sebagai manusia yang coba diekspor, yang tadi mencoba mendobrak iman dan ilmu yang dia miliki ya Bang Ica ya. Iya betul. Dan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga itu juga coba diekspor di sini Bang Ica berarti. Ada juga. Jadi yang mau coba lihat bahwa ya sebenarnya kan peran laki-laki sama perempuan butuh kesetaraan kan. Ya. Even di agama juga dibilang begitu ya. Begitu Pak Ustadz. Nah, ini ada. Jadi ya secara nggak langsung kita bermain di sini, dan Lele ngasih cerita yang menarik untuk diolah. Jadi ya kesempatan lah kita sort of kasih lihat bahwa ini loh, menurut banyak persepsi salah di luar sana, kita coba perlahan untuk
kemas ini untuk di arah yang benar lah, jalan yang benar lah. Baik, terima kasih Bang Eca sebagai sutradara. Kita geser ke Bang Alfi sebagai Abi. Bang Alfi, penariknya boleh Bang Alfi berikan ke teman-teman mungkin. Tadi kan banyak juga pesan-pesan hadis yang diberikan dalam film ini, yang dipetik dari karakter Abi sendiri. Gimana sih sebagai ayah untuk ke teman-teman penonton? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sore ya. Masya Allah, lupa waktu kalau ada yang melihat asik begini, Masya Allah. Pesannya apa? Pesannya yang pertama dari orang tua ke anak ya. Yes. Mau gimana pun juga ketika anak sudah berumah tangga, jangan pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Satu. Yang kedua, pesan yang kedua adalah buat para kalian yang mungkin yang farah-farah di luar sana yang mengalami hal yang sama, ya, kekerasan dalam rumah tangganya, la tu'at fi ma'siyah. Gak ada yang namanya ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi kalau suaminya itu mengalami atau melaksanakan kemaksiatan, tugas seorang istri adalah menguatkan iman dan speak up. Allah takhafu wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah sama kita, Allah bantu kita, Allah kuatkan kita, Allah angkat kita ke derajat yang lebih baik, insya Allah. Amin. Amin. Bang Alfi, berarti belum selesai kata-kata saat nurut sama suami ya? Iya. Harusnya nurut sama suami kecuali perbuatan maksiat, yes, ya. Harus ada lanjutan itu ya yang harus diketahui sama kita ya, berarti ya. Di sini kan dibahas surah At-Tahrim ayat. Ada yang ingat? Ayo, ayat berapa? 30. Itu amat. 11 itu apa aja? Ayat 11. Apa yang dibahas? Bahwa apa? Allah menguatkan hati seorang hamba, Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Lihat, istrinya Fir'aun kurang segala membunuh orang. Kemudian apa? Siti Asiyah menguatkan batiniahnya untuk berkait dengan Allah Ta'ala terus menerus sampai akhirnya Allah angkat beliau daripada kezaliman. Ya gitu. Ya, terima kasih Abi, Bang Alfi, terima kasih. Tapi nggak asik kalau misalkan Abi sendiri uminya nggak ada, ya kan? Nah ini sudah hadir bersama kita juga. Umi, silakan Mbak Elmatiana. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Umi. Habis kampanye Umi. Kampanyenya Wahab aja ya. Iya lagi bajunya biru, baju Wahab soalnya itu. Ini belum move on ya Mi. Masih pakai baju kampanyenya Wahab, saya lihat-lihat nih. Umi, kalau gitu langsung ngobrol sama Mbak Elmatiana sebagai Umi. Tadi Bang Alfi sebagai Abi udah cerita juga. Kalau di sini sebagai Umi yang ya, menjadi ruang nyaman untuk anak-anaknya gitu. Tapi pengen tahu bagaimana Umi memandang dari sosok Mbak Elmatiana sendiri, memandang anaknya pada saat udah menikah, udah bukan jadi ranah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf teman-teman semuanya telat, saya habis kampanye. Itu lagi, sebenarnya udah ada bajunya, cuma ya karena udah harus masuk ya sudahlah begini gitu. Wah, ini kali neraka 2 Umi terus Gak sempat ganti baju, ya udah suruh masuk. Ya alhamdulillah akhirnya sampai juga ya kita di premier pada hari ini, dimana saya sebagai seorang Umi, istri dari Ustadz Alfi Irfan. Ini gua di Irfan. Istri Ustadz Alfi kedua. Iya. Salah persepsi ya langsung nih. Ini Ustadz berondong loh. Iya. Tante gimana ini Ustadz? Jangan Oke, jadi saya di sini harus taat kepada suami ya, gitu kan. Sebenarnya kolaborasi yang kurang, biasanya kan kalau suami istri kan kompak ya. Di sini saya nggak boleh kompak sama suami karena memang suami ini didikannya memang keras dalam arti kata untuk tidak mencampuri urusan dalam keluarga ketika anak kita sudah berkeluarga gitu. Jadi Abi ini lebih banyak harus doa, harus pokoknya nggak boleh mencampuri gitu. Saya sebagai seorang ibu walaupun bukan ibu kandung gitu tetap aja itu adalah anak angkat gitu. Jadi biar bagaimanapun naluri seorang ibu itu
tetap kepingin melindungi anaknya bagaimanapun caranya gitu. Dan tadi tergambarkan di karakter Umi di dalam film Wanita Ahli Neraka yang Melmetiana. Iya, nggak bisa ngelawan sama suami gitu karena Uminya sendiri juga kan mengajarkan sebagai seorang istri tuh bener-bener nggak boleh ngegosip, gitu kan, harus kuat. Terus kalau ngeliat anak-anaknya ngomongin soal rumah tangganya aja Umi ngelarang gitu, nggak boleh, intinya nggak boleh ikut campur sesuai dengan arahan Abi. Itu kita sebagai orang tua udah harus lepas ketika anak-anak itu sudah berkeluarga. Itu dia. Terima kasih Mbak Matiana. Selanjutnya kita ke Ashira Zamita. Sila boleh ceritakan ke teman-teman dong sebagai sosok adik yang sangat menyayangi kakaknya. Kenapa? Terima kasih semuanya udah datang hari ini. Kita pengen tahu Ashira cerita di balik layar kamu seperti apa, karena adegan intens kamu juga cukup banyak di sini, dan pengen tahu juga setelah masuk bilik neraka gimana reaksinya. Kita pengen denger itu, silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak udah datang. Aku kagetnya ramai banget. Aku shock sekali dan deg-degan. Menjawab pertanyaan pertama bilik neraka dulu ya. Iya, boleh silakan. Aku mungkin anaknya walaupun imajinatif, aku tuh kayak bisa nge-detach gitu loh. Ini bukan, ini dusta gitu. Jadi akhirnya tuh kayak, oh ini bukan. Itu pas suaranya Mbak Farah kan agak berbeda dengan Kak Feby ya. Tiba-tiba pas masuk suaranya Wahab, kok mirip Oka Antara gitu. Sampai kayak loh kok lama-lama jadi masuk nih gitu. Dan akhirnya pas disuruh baca-baca doa-doa itu aku kayak lawan dengan baca ayat kursi dan At-Tahrim ayat 11. Wah, on karakter ya. Sebagai Dina. Yes, terus gimana proses produksinya yang sebegitu sulitnya ke wilayah tadi, boleh ceritakan ke teman-teman media? Sebenarnya pas pertama kali baca skrip tuh kan aku udah baca ya akan ada fighting scene dengan the one and only gitu Kak Oka Antara terus sama Kak Feby Rastanti. Terus aku cuman takut aja sih gitu, takut aku tidak bisa menyeimbangkan mereka gitu, karena aku di sini jadi kayak pahlawan kesiangan banget gitu kan, nolongin bocil sendirian gitu, kasian gitu. Tapi ternyata pas udah sampai di set mungkin kita juga nggak terlalu banyak tensi ya. Kayak alhamdulillah aku sangat merasa terbantu karena kakak-kakak ini banyak membantu aku yang masih muda dan baru ini gitu. Kak Oka juga selalu menanyakan konsen gitu pada aku pas ada gampang itu dia kayak aduh Cira gue aduh gimana ya gitu loh, dia kayak selalu khawatir ini benar aman apa enggak gitu. Aman apa enggak, akhirnya aku pakein lagi apa kayak apa sih namanya itu? Kendi. Bukan. Kendi benar. Maksudnya safety-nya. Pakai padding gitu. Dan itu pun pertama kalinya aku dapat adegan kayak gitu. Terus kata Oka, ini pokoknya kalau sakit aku nggak mau lagi ya, kalau sakit aku nggak mau lagi. Tapi ternyata nggak sakit dan aku malah mau lagi. Ternyata dulu. Jadi take 2 biar lebih bagus. Jadi ketagihan ya malah ya. Hati-hati ya Cil. Kok dia suka disiksa di lama-lama. Bukan begitu maksudnya. Mbak Rina, berarti sebagai produser harus mengakomodir safety dari para pemain juga ya tentunya. Tentunya itu hal yang pertama yang memang itu jadi concernnya kami gitu ya. Jadi ketika kita menulis skrip pun dengan Lele dan diskusi terkait treatment bersama dengan Bang Eca, hal pertama yang kita juga diskusikan dengan stand koordinator adalah safety itu dulu. Gitu, yang penting safety, dan kita selalu bertanya sama tiap pemain, kamu aman nggak? Sakit nggak? Nyaman nggak? Kalau misalnya adegannya begini, ada yang sakit, ada yang benjol atau apa gitu. Umi benjol. Ada satu scene Umi benjol. Yang terbang Farah, yang benjol Umi. Tapi kakak jatuh lagi dari motor ya. Tapi aku mau ngasih kali kejadian ini. Appreciation dulu buat Mbak Farah aku, karena Mbak Farah sama sekali tidak menggunakan stunt mobil ini. Jadi semua adegan kalau lihat itu semuanya beliau yang melakukan. Cila, terima kasih Cila. Dan langsung berarti lanjut ya ke Feby Rastanti. Tepuk tangan untuk Farah dong, Feby Rastanti. Yang dimana di preskon sebelumnya kita tahu kalau kamu memerankan semuanya sendiri tanpa standar. Tadi pada saat kita menonton, wow, ini yang tadi kayak, oh ini beneran Feby sendiri, ini gimana? Mana yang paling berat menurut kamu? Padahal itu sulit loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, menjawab pertanyaan itu sebenarnya kalau adegan berat ada beberapa sih, kan adegan yang kayak final fight-nya juga lumayan. Tapi mungkin yang paling banyak memakan waktu dan secara teknis aku mesti agak belajar ya yang bagian Rukiah gitu, karena kan nggak cuma kalau yang Rukiah
kayak aku pakai sling gitu segala macam, itu lumayan berat sih, harus dibolak-balik, terus shotnya juga kan banyak, itu lumayan sih. Berarti memang memberikan totalitas lebih dari 100% untuk film ini ya? Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh udah disediain, terus aku syuting, aku tuh latihan bareng sama stunt woman-nya, karena kan gimana pun walaupun ada stunt woman, tapi aku juga harus bisa melakukan gerakan tersebut kan. Terus pas dilihat ternyata kayak, ih bagusan Feby, maksudnya kayak, ih Feby oke juga, gimana? Terus aku ngerasa, ya udah kenapa nggak aku aja? Aku ngerasa aku akan membantu tim produksi juga dalam keseluruhan syuting, memperlancar, bikin syuting juga nggak jadi lebih lama. Menurut aku kayak ya udah deh, dan kayak ini challenge baru aja buat aku, jadi kenapa enggak? Yes, dan Feby Rasanti di sini sebagai Farah kan di highlight sebagai istri yang soleha. Nah, ini pasti teman-teman penonton yang kita temui juga dari 7 kota kemarin dan yang akan mulai ditemui tanggal 14 besok adalah teman-teman juga yang mungkin dalam masa perempuan-perempuan yang banyak yang lagi menimbang atau bimbang menentukan pasangan untuk ke jenjang pernikahan. Ya kan juga begitu lalu Feby baru menikah, selamat Feby. Nah, ini mungkin jadi mungkin ada pesan dari Feby Rasanti dan dari Farah untuk perempuan-perempuan di luar sana menentukan pilihan sebelum menikah. Pertama adalah jangan gegabah dan jangan buru-buru sih mengambil keputusan untuk menikah, karena kan sebenarnya menikah itu ibadah terpanjang ya seumur hidup, dan tentunya karena itu ibadah terpanjang ya tidak mudah. Jadi ya kalau bisa jangan terburu-buru dan gegabah dalam menentukan pilihan, bukan cuma menentukan pilihan nikah atau enggak, tapi menentukan laki-lakinya juga, memilih pasangannya. Karena ya kalau kata orang-orang yang misalnya kita udah kenal setahun, 2 tahun, 3 tahun, pas udah nikah tuh bisa jadi orang yang jauh, a whole different person. Apalagi kayak misalnya Farah yang sebenarnya baru ketemu tuh beberapa kali, tiba-tiba dia udah sangat eager untuk pengen banget nikah gitu. Jadi itu sih salah satunya. Dan yang kedua mungkin ya tahu dulu visi nikah tuh apa, maksudnya tujuannya mau apa. Kalau misalnya Farah mungkin karena tujuannya surga, jadi dia udah tutup mata mau laki-lakinya yang mana, kayak apa, pokoknya ada nih kesempatan tuh menuju surga. Walaupun sebenarnya kan sebijak-bijaknya nggak seperti itu gitu. Ya bijaknya menemukan pasangan yang emang visinya menuju surga juga seperti Farah. Jangan yang tiba-tiba ambisinya beda. Farah pengennya surga, ya ini ambisinya yang penting jadi bupati dulu. Kan nggak sinkron gitu loh kalau tujuannya nggak sama. Paling gitu sih. Siap, terima kasih Feby Rasanti. Kita ke Pak Wahab ya. Banyak yang nawarin. Kedua. Yang satu ngerem, yang satu ini. Yang satu ngerem. Katanya 2 biar kayak tanduk. Nah. Iya. Coba selamat sore semuanya. Sore Mas Oka Antara, boleh ceritakan yang menjadi tantangan untuk Mas Oka Antara membawakan karakter Wahab, karena tadi kalau dari cerita teman-teman pemain di belakang sangat-sangat berbeda kan dengan Wahab yang di layar. Oke, tantangannya. Iya. Tantangannya ya apa ya? Nggak ada ya? Gak ada lagi. Enggak. Visi bro. Ini kan film horor religi pertama saya. Ya. Dan awalnya menerima skenario tuh dikasih tahu horor religi tuh kita ngebayanginnya horor religi tuh kayak gimana ya. Terus dikasih tahu ini ceritanya tentang suami istri yang mana istrinya pengen mencapai surga dengan nikah. Itu dianggap sebagai ibadah, lalu suaminya itu memiliki niatan yang tersendiri lah. Itu masih nggak ngerti ini religi di mana. Ketika pas lagi baca skenarionya baru berasa banget, oh ternyata
ada ya orang yang menikah dengan tujuan yang benar-benar sangat itu tantangannya buat aku itu ada di si Wahab sih. Si Wahab itu dia harus punya niat yang terencana ya. Kalau buat saya kan punya niat jahat itu kan kayak di film-film biasanya itu kan kayak marah, emosi gitu. Tapi kalau niat jahat terencana itu di Wahab ini benar-benar subtle gitu ya. Dia menyumbang di dana di pesantren dan itu udah terencana. Dia naruh dana di situ, dia nyari perempuan di situ. Jadi kayak oh ternyata ada ya orang kayak seseorang calon bupati yang sampai terencana gitu jahatnya ya. Dan ternyata yang banyak sih. Wahab maksudnya Wahab. Maksudnya Wahab kan? Iya. Maksudnya Wahab tergambar di Wahab gitu. Dan ada maksud gimana mudah buat ngedapetin inspirasi itu, tanpa harus bahas yang lebih lanjut ya. Maksudnya lumayan mudah lah, karena orangnya sangat haus kekuasaan. Lebih tepatnya tahta sama ingin membalaskan trauma yang terjadi di bapaknya. Jadi kalau teman-teman tadi perhatiin kenapa dia bisa punya berdialog panjang ketika spesifik ngomongin soal Pak Agung. Gitu, karena apa yang terjadi sama di masa lalunya itu dia ingin mengambil alih lokasi yang tadi dikuasai oleh bapaknya, diambil alih dari Emak Agung dan pengen dibalikin ke dia. Gitu. Itu sih. Bahkan manis-manisnya aja cewek-cewek di sini nggak suka sama Wahab tadi. ini semua gitu. Saya berhasil banget. Tapi itu beneran manis. Kalau gua mainin karakter itu, memang iya dia jahat. Tapi menyapanya itu gua harus tulus. Coba kita tanya ke wanita di sini. Percaya nggak dengan ketulusannya Wahab? Baik, terima kasih Mas Okantara. Thank you teman-teman cast dan